Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika politik yang belakangan terjadi menjelang pemilu 2024 memantik mahasiswa dari sejumlah universitas untuk bergerak. Kemarahan atas putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dinilai bisa melanggengkan jalannya politik dinasti nyatanya belum reda. Lewat deklarasi Sumpah Pemuda, sejumlah mahasiswa pun menyatakan melawan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Jadi sekarang pertanyaannya, akankah demokrasi Indonesia kembali ke jalan yang benar atau justru menjadi narasi di bibir para penguasa semata dan bisa memantik adanya kembali reformasi atau people's power yang dimulai dari mahasiswa. Dan mantan Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Manik Margana Mahendra, Ketua BEM KM UGM Gilbran Muhammad Nur, serta pengamat politik Ubedillah Badrun. Gilbran, mungkin bisa dijelaskan tadi soal deklarasi Sumpah Pemuda, judulnya memang cukup keras ya, saatnya pemuda Indonesia bergerak melawan. Melawan apa saja? Anak muda sekarang tuh bukan apatis, anak muda sekarang tidak cuma diam semata, karena ternyata melihat runyamnya demokrasi kita, ambruknya konstitusi kita, ini menjadi sebuah awal buat kita untuk bergerak. Nah, di sini kita juga mengajak seluruh elemen anak muda untuk sama-sama bergerak bareng dan semakin sadar bahwa demokrasi kita apalagi di 2 periode Presiden Jokowi sekarang sangat ambruk, ditambah dengan putusan MK kemarin yang dimana membuktikan bahwa ternyata MK ini tak lagi independen. MK ini menjadi yang seharusnya menjadi gawang terakhir hukum kita justru malah dikebiri dan dikangkangi dan itu terbukti nyata. Dan oleh karena itu kami merasa, kami sebagai anak muda dan kita coba mengajak berbagai macam elemen untuk bergerak bersama, mengamplifikasi gerakan dan semoga ini menjadi awal demokrasi yang terakhir kembali di Indonesia. Yang kenapa tadi kita bawa jagung, karena kita ingin memberikan simbol bahwa demokrasi kita masih seumur jagung. Tapi kenapa di usia yang seumur jagung itu justru diinjak-injak dan justru dihancur leburkan, kurang lebih begitu, Mbak. Tapi kalau bicara mengenai sebuah gerakan tentunya ada tujuan, ada ekspektasi, ada harapan dan juga target tentunya. Kalau dari deklarasi Sumpah Pemuda ini apa? Menjadi sebuah pantikan lebih jauh dan harapannya bisa semakin mengajak gerakan-gerakan yang lain untuk yuk kita merajut gerakan bersama dan sama-sama menyuarakan bahwa demokrasi kita ini ternyata tidak seideal itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu menjadi salah satu wacana political pressure kepada MK dan kepada pemerintah untuk kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan demokrasi yang benar, kembali ke ruang lingkup kehidupan demokrasi yang seideal mungkin tanpa melupakan norma dan etika yang ada. Mengajak orang-orang juga terutama yang punya concern sama dengan teman-teman mahasiswa ini untuk menyuarakan aspirasi yang sama juga. Apakah aspirasi ini dan juga tadi concern dari teman-teman mahasiswa, Manik, juga muncul di kepala Anda? Mengingat kalau misalnya bicara mengenai BEM UI 2019 ya, dulu kan menjabat sebagai Ketua BEM UI 2019 dan kebetulan juniornya Manik saat ini mendapat intimidasi dalam proses berdemokrasi yang terjadi saat ini. Tanggapannya? Memang sangat disayangkan ya bahwa pada dasarnya tadi sudah disampaikan oleh Gilbran, usia demokrasi kita ini masih seumur jagung, tapi sungguh sangat disayangkan apabila hal ini tidak dikembangkan dengan lebih baik lagi, tidak tumbuh jadi lebih baik lagi. Termasuk diantaranya adalah dengan adanya kasus tadi ya, putusan MK yang kita bisa sama-sama melihat adanya benturan kepentingan yang menurut kami itu mencederai semangat demokrasi dan juga apa yang sudah dibangun dari reformasi tahun 1998. Kami melihat bahwa dalam konteks ini sekali lagi orang-orang muda, kita selalu melihat narasi-narasi orang muda yang kemudian dimanfaatkan dalam momentum politik 2024 jadi ini cuma buat hanya menjadi mendulang suara. Itu yang kami sangat sayangkan. Kami melihat orang muda hari ini hanya menjadi komoditas. Kata 56% atau siapa yang bisa merepresentasikan orang muda, seolah-olah kepentingan orang muda itu hanya bisa diwakilkan dengan orang yang usianya muda misalnya, atau dengan gaya yang muda. Tapi tidak sama sekali membahas tentang narasi dan juga kebutuhan kami sebagai orang muda. Apalagi ketika itu menjadi pengarus utamaan dalam kebijakan gitu. Ini juga terjadi nggak ketika Manik menjabat? Itu juga sudah sempat mulai ada gejala-gejalanya. Ada gonjang-ganjingnya sudah betul, terasa. di tahun 2019 kami pun juga kan melakukan aksi reformasi di korupsi pada saat itu, di mana memang banyak sekali yang kemudian kami kritik dan harapannya memang ada banyak perbaikan setelah itu gitu. Tapi ternyata balik lagi kita melihat MK ini menjadi salah satu bukti ya, putusan dari MK ini menjadi salah satu bukti bahwa demokrasi kita masih dalam kondisi rawan. Dan kami sangat berharap sebenarnya untuk melihat orang-orang muda di dalam konteks politik ini mereka tidak hanya dijadikan sebagai token. Ini yang seringkali kita lihat bahwa orang-orang muda selalu dianggap
dianggap hanya sebatas komoditas angka, kemudian bagaimana caranya mereka merepresentasikan orang muda, tapi kemudian tidak sama sekali membawa narasi-narasi orang mudanya. Prosesnya pun bahkan tidak sama sekali menggambarkan proses yang muda, kan? Proses yang tidak baik kemudian dicontohkan kepada orang-orang muda, hingga akhirnya kami merasa bahwa perlu sekali bentuk kritik yang kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Gibran dan teman-teman semua. Semoga langkah ini ya kita selalu melihat teman-teman mahasiswa selalu bisa menjadi jembatan antara apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat dan mungkin gitu ya masuk ke dalam konteks politik hari ini gitu. Dan perlunya tindak lanjut tentunya ya dari stakeholder terkait ya. Tapi kita masih menunggu sih bagaimana itikat baik tersebut. Tapi kalau dari Mas Ubed kalau begitu, ini saya nggak tahu ya mau dibilang nostalgia apa bagaimana ya ketika 98 gitu, ketika gerakan yang cukup masif terjadi dan ini dicatat dalam sejarah dimulai dari mahasiswa karena memang sebenarnya motor penggerak apapun inisiasi kemudian juga gerakan perlawanan concern dari masyarakat biasanya dimulai dari mahasiswa. Apa yang Anda lihat dalam atau jelang pemilu 2024 gini? Apakah ada jejak-jejak untuk mereformasi sesuatu, mengubah sesuatu? Pertama saya mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Gibran, Melki dan kawan-kawan. Kemudian juga saya mengapresiasi juga Manik ya karena 2019 luar biasa juga melakukan satu gerakan yang sekarang terbukti bahwa memang KPK makin lemah begitu. Kemudian harapan-harapan besar dari mimpi besar di 98 itu makin buruk sekarang sebetulnya. Jadi mimpi kita di 25 tahun yang lalu adalah hadirnya demokrasi yang berkualitas, bangsa yang beradab, bangsa yang civilized, bangsa yang mengutamakan tegaknya hukum atau bahasa lain disebut dengan Rechtsstaat, bukan Marktstaat, bukan negara kuasa. Yang terjadi hari ini secara empirik memang terjadi stagnasi bahkan penurunan dari persoalan demokrasi, dari persoalan hukum, bahkan korupsi makin merajalela dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini menurut saya adalah kumulasi dari sekian banyak persoalan yang disuarakan oleh anak-anak itu tidak didengar oleh elit. Puncaknya ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang menurut saya sangat fatal karena di situ ada keterlibatan seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan istana dan dengan salah satu calon wakil presiden. Karena ini adalah fakta empirik bahwa ini terjadi pelanggaran berat dari aktor utamanya dari putusan MK itu yang seharusnya ini tidak berlaku hukumnya. Jadi sebenarnya bisa saja melakukan satu terobosan hukum untuk tidak memperlakukan putusan MK itu. Tetapi yang terjadi kemudian masih diyakini bahwa final and binding itu dijadikan sebagai instrumen untuk pilpres berjalan begitu. Padahal itu cacat secara moral dan cacat secara hukum. Nah, akumulasi itu yang kemudian membuat mahasiswa saya kira menjadi sangat rasional ketika mahasiswa memiliki argumen yang kuat bahwa demokrasi telah runtuh, demokrasi telah dirusak, penegakan hukum telah dirobohkan dan seterusnya. Sehingga kemudian mereka mengambil satu kesimpulan penting bahwa saatnya anak-anak mahasiswa sekarang memilih satu jalan perjuangan yang lebih naik levelnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena ini langsung menohok pada lapisan elit kekuasaan yang kalau dulu 2019 misalnya zamannya Manik itu kan lebih kepada melakukan perlawanan terhadap revisi Undang-Undang KPK pada waktu itu. Sekarang saya melihatnya apa yang dilakukan oleh Gibran dan kawan-kawan, Melki dan kawan-kawan, itu adalah satu gerakan yang langsung to the point pada aktor-aktor utama dalam pelumpuhan demokrasi, runtuhnya Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Jadi ini makin saya membacanya ada semacam radikalisasi, ada proses makin matang lalu makin kuat dan jejaringnya makin luas. Kalau UI, UGM, kemudian di Bandung tadi saya lihat juga udah ada demonstrasi dan seterusnya. Ini tanda-tanda luar biasa bahwa kita masih punya harapan besar hanya kepada mahasiswa dan anak-anak generasi Z sekarang yang sebetulnya mereka sangat memiliki alasan-alasan saintifik untuk melakukan gerakan perlawanan pada episode sekarang. Saya kira itu, Mbak Fani. Nah, ketika gerakan tersebut semakin masif, Mas Ubed, tentunya kalau tidak diperhatikan oleh stakeholder terkait ya seperti yang tadi saya suarakan atau saya tanyakan, akan jadi seperti apa situasinya? Ya, kekhawatirannya kan terutama ini kan jelang pesta demokrasi ya pemilu 2024. Apakah aksi-aksi ini akan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain? Kemudian ya lagi-lagi mungkin bisa jadi ada anarki atau bagaimana? Saya kira dalam studi-studi tentang social movement atau gerakan sosial itu selalu saja ada gagasan yang memandu sebuah gerakan. Nah, saya menangkap tadi yang dinarasikan oleh Gibran itu ada gagasan, ada ide-ide penting mengapa mereka bergerak. Nah, selagi dipandu oleh pikiran-pikiran rasional, saya kira jalannya gerakan akan berjalan dengan baik atau tidak menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Tetapi
Tetapi jika kemudian gagasan-gagasan hebat mahasiswa ini tidak didengar oleh elit politik, tidak didengar oleh Mahkamah Konstitusi misalnya, tidak Atau didengar oleh direpresi, Mas Ubed. Presiden, tidak didengar oleh DPR misalnya, yang terjadi memungkinkan terjadinya suatu perlawanan yang lebih kuat Keras. dari mahasiswa. Dan ini akan terjadi perluasan perlawanan. Saya menganalisis ke sana karena ini sudah akumulasi, Mbak. Sudah terlalu banyak mahasiswa itu diabaikan dari saya kira dari 2019 soal Undang-Undang KPK, kemudian Omnibus Law tahun 2020, lalu kemudian termasuk juga ada Undang-Undang KUHP dan seterusnya, termasuk sekarang Mahkamah Konstitusi. Kalau pengabaian itu terus terjadi, saya kira eskalasi gerakan mahasiswa memungkinkan terjadinya sebuah gerakan yang lebih, bahkan mungkin lebih dari 2019. Saya harus konfirmasi dulu ke Manik. Waktu aksi tersebut atau suara yang disampaikan oleh teman-teman pada saat Omnibus Law dan juga KPK, Reformasi di korupsi ya. reformasi di korupsi tersebut, apakah ada tanggapan dari pemerintah, dari lembaga yang memang berwenang untuk menanggapi hal itu? Ya, itu dia tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ubed ya, bahwa memang di tahun ini berbeda karena sudah jelas siapa tokoh-tokohnya yang tersentralisasi gitu ya. Sementara di tahun 2019 memang itu cukup menyebar karena konteksnya adalah kami melakukan aksi di depan DPR RI maupun juga di depan istana. Tapi rasa kecewanya sama. Sama ya, jadi pada akhirnya ya memang tidak dikabulkan secara serius gitu ya. Termasuk diantaranya Undang-Undang KPK tetap disahkan, kemudian RKUHP meskipun disahkannya belakangan, saat itu masih ditunda untuk dibahas, kemudian disahkan di tahun selanjutnya, masuk juga ke Omnibus Law dan lain-lain. Jadi menurut kami, kalau kita melihat konteksnya dalam hal ini adalah perjuangan mahasiswa, maka saya rasa betul ini bisa menjadi sebuah bentuk akumulasi kemarahan masyarakat yang kemudian kita sangat berharap gitu ya, ini bisa segera direspon oleh elit-elit politik untuk menjadi suatu semacam pesan apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan pasca pemilu 2024 ini, atau bahkan kita bisa menghindari tadi benturan-benturan kepentingan atau hal-hal yang kemudian merusak demokrasi kita gitu. Jadi dikendarai kepentingan-kepentingan yang tak perlu. Betul. Dan itu yang kami sangat khawatirkan di pemilu 2024 ini. Harapannya balik lagi orang-orang muda di luar sana juga bisa melihat bahwa ini bukan masalah kecil. Ini adalah masalah yang kemudian semakin lama semakin terlihat aktor-aktornya, kemudian bagaimana pola-polanya yang harus kita sama-sama maknai sebagai sebuah bentuk perlawanan dan bentuk perjuangan. Dan kalau dibiarkan akan menjadi sesuatu yang laten dan tentunya merusak demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Saya balik ke Gilbran. Gilbran tadi salah satu, kalau katanya Mas Ubed, adalah salah satu bentuk ambruknya demokrasi dan juga kerawanan ini dilihat dari bagaimana pertanyaan-pertanyaan atas kebebasan berpendapat yang terjadi. Ketika ini kita tahu dialami oleh sesama mahasiswa dan juga hadir dalam deklarasi Sumpah Pemuda. Melki ya, dari sebagai ketua BEM UI maksud saya. Ini juga apakah sempat dialami oleh teman-teman lainnya? Ya, Gilbran mungkin juga salah satunya mendapat intimidasi yang sama atau mendapat sesuatu gangguan ketika sedang menyuarakan aspirasi? Menarik Mbak pertanyaannya. Bicara soal intimidasi sebenarnya kerap terjadi sepanjang tahun ya. Apalagi ketika kita bikin diskusi. Dalam konteksnya kayak misal kita kemarin saya sempat hadir di suatu diskusi di situ bersama dengan tokoh-tokoh yang lain seperti Rocky Gerung dan kawan-kawan. Saya sempat dihubungi oleh salah satu, mungkin katakanlah agen Intel ya, dari salah satu institusi. Saya ditanyain nomor telepon, dimintai CV, dimintai nomor telepon ibu, dan bahkan ditanyain kira-kira siapa nama ibunya, siapa, di mana alamat rumahnya dan sebagainya. Dan itu yang membuat kadang kita merasa gak nyaman gitu. Meskipun itu belum dalam bentuk intimidasi secara fisik ya, tapi saya rasa gangguan-gangguan seperti itu menjadi wujud bahwa ternyata demokrasi kita tidak sedewasa itu. Karena saya rasa ini bukan hal yang sepele ya, Mbak. Karena ini dilakukan oleh institusi negara gitu, oleh aparatur negara gitu. Dan secara terang-terangan menghubungi saya dengan belak-belakan. Dia bilang dari mana? Gimana Mbak? Yang telepon Gilbran atau yang menghubungi Gilbran bilang dari mana atau institusi mana? Nah, saat itu dia mengaku dari salah satu universitas swasta di Bogor. Kemudian dia menyampaikan dia dari salah satu fakultas. Kemudian saya cek apakah benar di fakultas itu ada, di universitas itu ada fakultas tersebut. Ternyata setelah saya cek nggak ada. Dan setelah saya menyampaikan bahwa Mas ini Anda di universitas tersebut nggak ada fakultas A Mas. Terus dari beliau menyampaikan, wah saya salah Mas, saya dari fakultas B. Dan tugasnya adalah mata kuliah B. Tapi mata kuliahnya sangat aneh. Mata kuliahnya adalah bertugas untuk mewawancarai ketua BEM UGM.
Saya rasa itu hal yang aneh karena Fakultas Biologi ditugaskan untuk menghubungi Ketua BEM untuk mewawancarai saya, itu kan hal yang tidak masuk akal sehingga saya tidak memberikan data dan sebagainya karena cukup aneh dan aneh juga. Iya, mengganggu ya. Oke. Ya, bentuk-bentuk intimidasi yang sebenarnya bukan fisik tapi kan bisa berimplikasi pada kondisi psikologis. Terus kemudian ya lagi-lagi gangguan-gangguan tersebut muncul ketika mahasiswa sedang melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan aspirasi. Tapi apakah ini juga dialami oleh teman-teman terutama yang saat ini melakukan deklarasi Sumpah Pemuda? Dan kalau iya, apakah tidak menjadi concern tersendiri ketika kebebasan berpendapat tersebut ya sebenarnya sudah ada gangguan selama ini dan mungkin bisa jadi akan lebih buruk ke depannya? Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.